What's up guys? Bersama gue Dito, Gue Fayat, bersama langkah kecil kita sampai dikenal. apalagi kalau bukan SKSD. Siapa sih yang nggak mau di era semua orang bisa jadi kreator? Ternyata yang paling sulit bukan soal viral, tapi tetap jadi diri sendiri di tengah tuntutan algoritma. Atas nama konten, banyak orang yang terlihat bahagia di layar, padahal di belakang kamera juga capek jadi manusia. Dunia konten kreator itu unik. Satu video bisa bikin seseorang terkenal dalam semalam, tapi juga bisa bikin seseorang hilang arah dalam semalam. Nah, sesuai dengan namanya, hari ini bukan cuma ngobrol soal views dan followers, tapi tentang cerita, tekanan, proses sisi manusia di balik seseorang konten creator terkenal dengan sketsa komedinya, hingga mencapai views sebanyak 20 juta. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu yang pertama, Adam! Sehat. Duduk belakang dulu. Wah, jangan sini ya. aja. Di sini ya. Disediain. Aduh, izin ya, Bang. Ya, mari Bang, mari. Waduh, Iya. kita Main interview-interviewan sekarang. Oh, ini kita main interview-interviewan nih. Aduh. Interview nih. Oke, sebelumnya thank you banget Adam udah datang di Thank you, SKSD Aman. teman-teman. Siap. Oke, dan mungkin sedikit pertanyaan Adam. Jangan banyak-banyak ya. Oh, jangan banyak. Kayak ujian. Dikit Iya. aja. Ujian ntar ini kita. Kesibukan akhir-akhir ini apa sih? Kalau kesibukan akhir-akhir ini kita paling ya ngonten. Kebanyakan konten. Kebanyakan konten ya. hidup kita. Tidur nggak tidur? Oh iya tidur ya, lupa. Ya kesibukan kita sebenarnya ya konten, terus keseharian kayak biasa aja sih. Oke. Berarti ada masih kuliah kah atau Oh sekarang kuliah. Oh, kuliah. Cuman kuliahnya ngambil yang online. oh, online? Iya. Supaya biar bisa Konten. konten sama belajar. Masa Iya. Oke. Bukan konten sama konten. Enggak, tadi itu. Aduh. Oke. Kita ada beberapa sedikit pertanyaan. Boleh Adam, dong, boleh. Yang pertama, kamu ini kan punya ratusan ribu followers. Ada nggak sih momen kocak atau aneh pas ketemu fans gitu, atau mungkin di DM? Di DM? Iya, mungkin kan ada fans yang aneh gitu, Kak Adam. Ini atau pas ketemu mungkin Kak Adam, ini Atau apa? Kak Adam minta foto buat dibikin jedak jeduk. Ah, siapa iya. tahu kan Banyak sering tuh tuh kan? Iya. Banyak. Banyak yang ngomong Iya. gitu. Oh gitu banyak. Kalau waktu itu di DM tuh banyak yang Bang Adam kirimin fotonya dong. Nanti kita bikinin jedak-jeduk, itu banyak tuh. JJ kan Langsung jadinya. JJ. Banyak editor ya. Banyak editor, banyak. Apalagi kalau lagi live nih. Oke. Kalau lagi nge-live nih. Bang, coba dong pose. Nah, banyak Oh, berarti tuh. posenya itu ya. Pose buat jedak-jeduk. Iya. Gue lumayan ngerti tuh kayak apa tuh namanya pose-pose buat dijadiin. Iya. Betul. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk. Kayak misalkan nanya nih suka mobil apa atau pemain bola sukanya siapa. Itu sering tuh berarti. Oh itu. iya sering ditanya-tanyain, diinterogasi juga kita Oh, di live. diinterogasi. Iya, nggak di sini doang. Bener. Oke. Tapi biasanya kalau lagi bikin konten kayak gitu tuh suka ada gak sih misalkan tadi Bang Adam sendiri kan ceritakan kalau suka live kan? Iya, suka Pernah live. gak sih suka random orang tuh aneh-aneh juga pas lagi live-nya itu? Wah, kayak banyak sih tapping-tappingan yang kocak-kocak sih. Kocak-kocak. Jadi kalau kayak kemarin tuh manggillah saya aja lah ya. saya aja. Iya. Oke. Saya lagi live nih. Terus banyak yang gombal-gombalin. Iya. Iya, biasanya para wanita-wanita. Buaya ya. Gak cuma cowok buaya. Enggak cuma cowok, ternyata buaya juga ada ceweknya juga. Saya penasaran nih. Adam sendiri kan punya ayah kan komedian yang legendaris banget Iya. lah nih ya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sama nih sama semua orang yang ingin tanyakan. Apa tuh? Biasanya kalau di rumah itu ayah tuh tetap suka ngelawak kah atau kayak jadi ayah pada biasanya sih? Nah, Itu tuh. ini pertanyaan yang pas nih. Itu nih, kita mendekat dulu nih. Jadi kalau kita bahas soal papa, Yes. kalau papa itu kalau di saat kita lagi bercanda, dia bercanda. Oh. Tapi kalau di saat kita lagi ngomong serius, dia serius. Jadi dia pembawaannya Fleksibel. fleksibel.
kadang serius, kadang bercanda. Serius. Cuman kalau lagi tegas memang tegas banget ya. Wah, itu tuh. Oke. Layaknya seorang Layaknya profesional seorang- ya. betul. Di rumah pun seperti itu. Iya. Iya, jadi nggak kehilangan cuman figur ayahnya atau sisi profesionalnya dalam melawak kayak gitu. Jadi kan ya imbang lah kayak Imbang gitu lah ya. Betul. Fleksibel. Fleksibel. Oke. Terus di titik ini Adam tuh memutuskan untuk memilih jalan menjadi content creator kan ya? Konten Oke. kreator. Apa dulunya awal cita-cita lain kayak ikut jejak ayah atau mungkin ada cita-cita yang lain? Sebenarnya kalau kita bahas cita-cita ya, cita-cita Adam dulu tuh pengennya jadi pengacara. Pengacara. Keren banget. Cuman karena waktu itu papa juga kan gak setuju kan kalau misalkan ngikutin jejak papa di media sosial ini kan. Dulu tuh papa awalnya anak-anak saya tuh nggak boleh ada yang masuk dunia entertainment. Tapi ya itulah Tuhan berkehendak lain. Pada waktu 2020 itu mulai Oh, booming YouTube ya. YouTube. Oke. Jadi awal-awal itu kita diajakin konten sama papa karena netizen ini mintanya, "Bang, spill dong anak-anaknya." Mulainya dari situ. Paham. Ke spill anak-anaknya. Iya, spill anak-anaknya dong. Iya, iya. Sedangkan dia pernah ngomong, anak-anak saya nggak boleh ada yang terjun di dunia entertainment. Tapi pada masa itu, Berarti emang kayak udah jalannya dikasih jalannya nih, Iya. ya kan? Mungkin waktu itu papa juga nggak sengaja kali ya ingin Nggak kayak sengaja. kenalin anaknya, tapi emang permintaan dari netizen. Permintaan dari baru netizen. kayak oke, paham. Terus boleh diceritain nggak sih kayak pengalaman yang paling berbeda selama syuting di TV? Oh, syuting di TV. Ada gak kayak perbedaan dari syuting sendiri sama di TV gitu? Kita bahasnya dalam konteks awal-awal atau Mungkin dari awal-awal, Dari semua awal-awal ya. Mungkin dari awal terjun ke dunia konten dan ke dunia TV, apakah ada suatu hal yang berbeda? kalau konten YouTube kan paling ya kita awal-awal itu kan mungkin Adam kan masih kaku juga kan ya di kamera kan ya. Namun kan udah terbiasa juga nantinya kan. Nah tapi nih agak berbeda kalau di TV kan, karena kameranya kan banyak gitu. Jadi awal-awal ada masuk TV itu, kita masukkan ke in-frame, set, tiba-tiba udah ada kamera, lumayan Ke pressure lah ya di situ lah ya. Iya, ya kan? Karena kan nggak 1-2 kamera doang, ada 5 kan. 5. Yang kamera gede semua Kamera kan? gede semua. Itu sih yang bikin kita agak jiper juga kan awal-awalnya. Mungkin dari yang tadinya selfie. Iya, jadi selfie. Iya, sampai disorot orang-orang ya. Iya, disorot orang-orang jadinya. Apalagi yang parahnya tuh pas saat liputan pada mau ngeliput kan. Itu waktu pertama kali tuh orang ngeliput itu 23 liputan. 23 liputan langsung. 23 liputan langsung. Nah itu kayak udah nyiapin jawabannya juga itu. Udah pas nyiapin itu? jawabannya Oh, dong. Udah. Berarti langsung Langsung. take aja ya. Iya. Nah sama lanjutan nih kan kayak tadi kan udah ke pressure sama banyak media. Terus dari Adam sendiri tuh ada gak sih kayak beban jadi anak artis yang sehari-hari kayak apakah harus menjaga nama baik ayah gitu kan, atau ayah membiarkan kayak Adam ya udah jadi diri sendiri aja lah, nggak usah jadi orang lain gitu kan. Iya, papa selalu ngomong kayak gitu sih. Kayak apa ya? Menjadi diri sendiri aja, nggak usah dengerin omongan orang lain. Karena kan yang jalanin hidup kan kita, bukan orang lain. Benar. Berarti yang persoalannya dibangun sendiri aja lah. Iya, ya. dibangun sendiri Kayak aja dia lah. Benar. Soalnya Adam juga kan punya keunikan sendiri ya. Iya. Walaupun ayahnya juga legend, juga punya karakter sendiri. Iya, dibikinnya sama papa tuh kamu buat karakter sendiri deh. Gitu. Dan akhirnya berhasil sampai Akhirnya, sejauh ini aduh, lah ya. alhamdulillahnya. Gokil. Respect. Oke. Selanjutnya kita juga masih ada bintang tamu dan gak kalah menarik. Yang jelas jangan kemana-mana, teman-teman harus tunggu setelah kesan-kesan yang berikut ini. Enak ya kalau lingkungan kita kayak gini. Benar, tanpa ada polusi dan asap rokok. Rokok bukan hanya membunuh perokoknya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Asap rokok mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, formaldehida, dan benzena. Bagi perokok, risiko kanker paru, serangan jantung, dan stroke meningkat drastis. Tapi yang lebih mengkhawatirkan ialah perokok pasif, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Bisa mengalami asma dan infeksi saluran pernafasan. Tidak ada tingkat aman untuk paparan asap rokok.
setiap hisapan, setiap hembusan asap adalah ancaman nyata. Berhenti merokok bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua yang kamu cintai. Masih bareng kita di sini dan sekarang obrolannya makin lama makin seru karena kita udah masuk ke segmen 2. Yang dimana segmen 2 ini kita kedatangan tamu yang nggak kalah keren dan spesial dari yang sebelumnya. Dengan background yang sama, langsung saja kita panggilkan Nabila. Halo. Sama saya nggak salaman. Udah pernah. Oh udah pernah. Udah sering. Udah sering. Bantu. Oke. Oke, thank you Kak Nabila udah datang di SKSD. Iya. Sama-sama, Kak. Dan mungkin pertanyaan pertama, Kak Nabila akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Kak? Kesibukannya sekarang belajar, sekolah, sama konten sih itu aja. Oh, Sekarang kesibukannya itu aja. berarti sekolah sambil konten. Betul. Sama kayak Abang Abdam sendiri ya. Tapi kebetulan kan karena sekolah homeschooling, jadi banyak waktu luang, jadi aku bisa konten. Oh, berarti lebih banyak waktu di rumah ya? Iya, jadi tanpa mengganggu Aktivitas. jam belajar aku gitu. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Terus step kecil apa sih yang Kak Nabila lakuin tiap hari buat jaga mood, terus juga biar tetap positif di tengah gempuran komentar netizen yang kadang tuh kayak nggak masuk akal gitu Kak? Oh, kalau komentar netizen tuh udah biasa aku ya. Karena kalau yang namanya udah FYP, udah pasti ada hujatannya. Jadi udah biasa. Jadi ya udah, jadi nggak ada tanggapan yang kayak sedih apa gimana, kayak moodnya jadi berubah gitu enggak. Oke, jadi semakin banyak view, itu mungkin semakin banyak potensi komentar-komentar yang jahat gitu ya? Pasti. Oh, Ya, semakin pasti. besar juga tanggung jawabnya, mentalitasnya juga Betul. kelatih banget berarti ya. Oke. Terus apa yang ngebuat Kak Nabila ini ngambil jalur ide konten yang berbeda dari keluarga yang kalau sekarang kan contohnya itu kan keluarga komedi gitu kan, iya kan sama Kak Adam, ya kan kalau bikin konten tuh suka bareng, aku udah lihat TikToknya, gitu. Terus kenapa nggak milih dan kakak juga milih konten beauty? Iya betul, karena kebetulan aku hobinya makeup nih. Seperti itu. Kan suka makeup, dulunya belajar. Terus coba deh kontenin, ternyata pada suka. Gitu. Jadinya aku sekarang kontennya makeup. Kalau di akun aku sendiri. Oh, kayak makeup tutorial gitu ya? Iya. Atau kayak daily rutinnya Bisa apa banget. aja sih yang Benar. dipakai? Tapi paling banyak sih aku transisi makeup. Oh, transisi makeup. transisi Oh, makeup. keren banget kalau gitu dong. Iya benar. Kan berarti kan sering make up kan, Bila sendiri kan. Nah, sebenarnya rahasianya apa sih? Kan make up tuh kan kita harus di depan HP kan. Kalau aku aja kan kayak nggak terlalu pede nih kalau di depan HP. Nah, kalau Bila sendiri apa sih rahasianya biar bisa pede di depan kamera gitu? Jujur kalau aku sih kalau di kamera ya pede-pede aja, tapi kalau udah video aku ditonton nih, misalkan kakaknya di sini di samping aku, terus kakak nonton video aku mau jadi malu. Tapi kalau misalkan masih video-video itu aku nggak malu, udah terbiasa dari kecil kan udah kamera terus kan sama papa. Soalnya kayak mungkin denger orang lagi nontonin kita. Iya. Gitu ya kayak Betul. ya gitu. Oke. Oke. Terus selama jadi content creator di titik apa akhirnya Kak Nabila merasakan akhirnya bisa ngasilin duit sendiri nih? Kayak boleh diceritain nggak perjalanan karir content creator dari Kak Nabila? Aku sih awalnya sebenarnya aku nggak ada konten kreator dari TikTok apa Instagram, karena dulu awalnya ngikut papa konten. Awalnya tuh ngikut konten YouTube, karena kan konten YouTube papa tuh keluarga. Nah dari konten YouTube itu aku sama papa dibuatin YouTube lagi sendiri dengan nama aku. Iya, jadi aku berbeda tuh kontennya sama papa sama aku tuh beda. Nah jadi semenjak aku punya YouTube sendiri dan aku ngebangun sendiri juga itu, jadinya ya dari situ aku udah mulai punya penghasilan gitu, karena papa ngebantu katanya biar kamu juga rasain gimana rasanya kerja juga gitu. Oke. Seru
banget berarti ya. Iya, Seru. Berarti kayak mulai dari nol juga secara nggak langsung ya. Iya, dari nol juga. Cuman papa kasih kepercayaan ke Bila karena kan di YouTube Family itu banyak yang kayak tanya-tanya aku mulu nih. Jadinya aku buat channel sendiri. Oh. Dan alhamdulillahnya banyak yang suka. Jadi banyak orang sebenarnya penasaran juga sama Bila gimana sih Iya, kehidupan betul. sehari-harinya. Gitu. Terus selanjutnya kalau dari yang kita dengar tadi kan Bila kan suka kayak transisi make up ataupun kayak tutorial make up. Sebenarnya kalau misalkan dapat penghasilan dari yang Bila tadi bangun sendiri brandingannya seperti apa itu alih fungsinya tuh kemana sih Bila sendiri, kayak beli make up kah atau muterin duitnya tuh kemana sih, ke konten lagi atau ke hal lain gitu? Apa ya? Konten lagi, beli-beli makeup lagi. Oke. Terus kayak ngebantu papa juga karena aku bisa sendiri. Jadi aku kadang nggak minta uang jajan lagi ke papa gitu. Berarti langsung apa-apa kayak kau sendiri aja lah, nggak usah Iya, minta sama benar. orang. Alhamdulillah sekarang karena bisa sendiri jadi udah nggak minta tolong sama papa lagi gitu. Jadi kayak nggak minta uang lagi ke papa gitu. Udah mandiri lah semuanya. Karena itu juga papa yang ngajarin aku. Dari awal kamu tuh kalau konten gini-gini. Karena kan dulu kan aku nggak ada potensi untuk ke dunia entertainment juga. Sama kayak Bang Adam juga, nggak ada yang ngerti, masih kayak kaku kamera. Cuman karena terbiasa seiring waktu ya jadinya bisa. Jadi kebangun sendiri lah. Kebangun ya. sendiri. Rasa percaya dirinya juga. Betul. Oke. Terus dengan algoritma sosial media yang kayak sekarang ya kak, menurut kakak itu bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang nggak sih, terutama influencer kayak Kak Nabila? Sebenarnya kalau termasuk komentar orang ya. Komentar orang tuh emang mungkin kalau pertama kali baru dapat hate comment, mungkin emang langsung ngedon, kepikiran apa gimana. Cuman lama-lama kalau udah terbiasa ya, jadi ya udah itu udah makanan sehari-hari gitu. Jadi untuk menjaga mental ya jangan terlalu serius karena kan yang ngejalanin hidup kita, bukan dia. Gitu kan. Jadi kayak udahlah percaya diri aja. Betul. Karena kan ada orang lah ya. Oke. Sama kan kayak ngomongin kan tadi kan kayak rasa sakitnya kan, kayak mungkin pas baca komentar. Tapi kalau Kak Nabila sendiri ada gak sih kayak dari sejauh ini kira-kira yang ditakutin sama Nabila sendiri adalah kehilangan teman atau kehilangan followers? Temannya teman apa dulu? Mungkin teman dekat boleh atau teman Sahabat. biasa. Iya. Aku sih mending bukan gimana ya, tapi kalau mending kehilangan followers sih. Soalnya di real life tuh lebih penting juga gitu. Soalnya aku tanpa kehilangan teman asli juga udah sering juga kehilangan followers. Kalau misalkan ya karena juga kan kadang netizen tuh udah berharap apa ke kita kan, terus kita kan emang nggak mungkin apa-apa harus semaunya netizen gitu, terus kan nggak cocok sama dia langsung follow kita kan, itu udah jadi terbiasa gitu. Iya. Mendingan ngejaga hal yang paling dekat sama kita gitu. Karena kan teman-teman juga bisa jadi ngebantuin Bila juga kalau lagi sedih itu kan ngadepin netizen yang udah menghilang gitu aja. Iya benar-benar. Ini kayak curhat jadinya. Iya kan, iya nih diinterogasi aku. Iya. Oke. Mungkin terakhir dari Kak Nabila, kasih satu pesen dong buat cewek-cewek di sana yang pengen jadi content creator. Terutama awalnya satu itu percaya diri, itu aja. Kalau udah percaya diri tuh konten apapun itu pasti dijalanin gitu, mau konten make up, komedi. Kalau udah percaya diri tuh udah pasti semuanya dilakuin gitu. Kayak aku nih sama dia nih konten, semuanya dilakuin gitu. Kayak aku ditarik-tarik lah, diapain lah. Sama siapa tadi? Sama dia. Dia. Sama ini. Ya sama Bang Adam. Ini benar curhat ya ini ya? Iya, ini mah bener curhat curhat ini. ya. Isi hatinya keluar semua ini. Oke. Berarti fundamentalnya itu adalah percaya diri ya. Iya. Ya, karena kan tampil di depan kamera kan. Kalau kita nggak percaya diri, udah pasti susah bikin videonya. Masa bikin videonya Iya, Jadi kan harus kayak leluasa sama kamera, mengajak penonton. Oke. Teman-teman, mungkin segitu aja segmen kita dengan Kak Nabila. Setelah yang satu ini masih ada lagi satu segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, tunggu di SKSD setelah kesan-kesan yang berikut ini.
Aduh, awas dong. Tapi kan ini trotoar untuk pejalan kaki. Gak jelas tuh ibu-ibu. Teman-teman, kembali lagi dengan kita di SKSD. Yang selanjutnya akan kita lakukan adalah bermain game, yang dimana game ini akan mempertanyakan seputar hal Gen Z. Dan mungkin kita bisa contohnya ya, gimana cara mainnya. Oke. Pokoknya anak Gen Z sekarang kan apa-apa kan bisanya story kan. Iya, Nah, betul. tapi kalau misalkan gue nanyain ke lu nih, Tok. Kalau misalkan lu upload story di jam 2 malam, upload atau skip? Upload. Upload ya? Upload. Kenapa upload? Upload aja. Upload aja. Karena mungkin jam 2 malam nanti biar Oke. dilihatnya pas pagi. Jadi nyicil. Oh, iya. Jadi Itu- gitu. itu contohnya. Contohnya, Oke. kita bakal nanya upload atau skip, nanti Oke. kalian jawab. Gas. Ya, Oke, itu gas. dia. Udah siap? Siap. Oke, langsung aja, Tok. Yang pertama, Oke. bikin konten di tempat umum yang ramai orang. Skip. Upload. Upload. Iya. Tadi gas ya? Gas, soalnya emang keseharian aku kan kontennya di banyak orang. Yaudah upload juga dah. Ya, Iya, benar-benar. Apa Revisi buatan ya? jawaban Iya, revisi. Revisi. Bisa kan, Bang? Bisa. Bisa, Bisa, boleh, bisa. boleh. 3 kali kesempatan. Tiga kali kesempatan. Oke. Upload. Oke, berarti emang udah pede nih kalau keramaian orang udah kayak Sering. Oh, Iya, sering. karena udah biasa juga. udah biasa. Biasa di Biasa. Tapi biasanya yang paling artis siapa kalau di depan umum? Bila atau Yang paling Bang apa? Adam? Yang paling act out sendiri kalau lagi tempat umum gitu. Dia lebih pemalu sih. Oh, lebih malu. Iya. Berarti Bila Iya. lebih keluar. introvert Iya. banget emang. Introvert parah. Introvert banget. Oke, ini yang kedua nih. Yang kedua. Ini lagi rame banget di media sosial kita semua. Oke. Kalian kira-kira bakal lebih milih bikin konten prank untuk ibu atau ayah? Maksudnya kayak bikin konten ibu atau ayah gitu bakal gas atau enggak? Upload. 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 Gas. Emang biasanya kita juga Seharian kita juga gitu ngeprank papa. prank Oh, papa. Iya, papa dijadiin. Hmm. Jadi kayak papa, mama juga kayak oke-oke aja gitu. Oke Oke. aja sih dia. Udah biasa dia, udah biasa. Udah biasa dia. Jadi nggak yang marah gitu Oh, enggak. enggak. Oh. Gebrakan apa lagi ini paling gitu. Iya. Kadang kalian itu gak sih apa ayah atau ibu tuh suka bingung ini lagi prank beneran atau bohongan gitu lagi kehidupan sehari-hari pernah kayak gitu gak? Pernah. Oh pernah jadi Pernah juga. pertanyaan. Pernah aja Berarti pertanyaan. saking seringnya ya. Iya. Saking seringnya nih. Oke. Oke. Lanjutnya. Selanjutnya, konten yang dibuat hanya berdasarkan tren yang sedang ramai atau FOMO. Upload or skip. Mau FOMO. upload juga sih. Soalnya aku Iya, ngikutin bener. standar TikTok juga. Oh ada standar TikTok ya? Iya. Riding the wave. Tapi sesuai dulu itu masuk ke konten aku apa enggak gitu. Oke. Kalau masuk upload, kalau enggak. Oh tetap difilter dulu kontennya seperti Itu apa. cocok nggak sama akunya? Kalau nggak cocok enggak. oke. Tapi kalau cocok, ini cocok misalkan lagi rame tuh makanan apa gitu. Nah aku kan lumayan cocok ngikutin. nih buat review makanan, jadi aku upload. Nah kalau Adam sendiri juga sama. Sama upload juga karena kita kan kesadaran kita kan scroll TikTok kan ngikutin tren terbaru. Betul. Jadi Iya. ngikutin FOMO Iya, juga kan. benar. Benar, Makanya kita benar. upload. Upload terus. Istilah sekarangnya tuh riding the wave. Oke, Iya. bahasa Gen Z-nya ya. Bahasa Gen Z-nya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Konten yang kalian suka banget tapi ada kesalahan teknis di videonya, entah audionya kurang atau bagus atau videonya blur, tetap upload atau skip? Skip. 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 Oh, berarti tetap mementingkan kualitas video. Benar. Kualitas Skip. video nomor 1. Kita waktu itu aja pernah syuting apa ya, bekerja sama dengan brand. Oke. Itu juga karena blur apakah salah satu ada yang salah. Misalkan nggak continuity nih, itu kita retake dari ulang lagi. Itu udah panjang videonya. Udah, kita retake. Kita sering perhatiin video. Oh, berarti effort banget, berarti tetap harus ya. Iya, benar. Kita memaksimalkan video kita supaya orang lain bisa menonton dengan Senang Senang. juga. Betul. Tidak melihat kecacatan sedikit pun Sedikit. juga. Benar. Respect. Oke, langsung lagi toh. Oke, selanjutnya. Hmm. Konten romantis sama cewek atau cowok yang kalian suka. Skip, karena Skip. nggak ada. Dia iya. upload. Karena Aku saya skip. suka sekali mengupload dengan cewek saya. Oh, dibanggakan. Dibanggakan. Aku sih karena
Enggak, maksudnya bukan konten aku itu. Cuman aku sama dia tuh kalau bikin video berdua sering mikir pacaran. Iya, kita berdua. Aneh gitu kayak dibilang ini cowoknya Nabila ya. Iya. Padahal abangnya gitu kan aneh. Mungkin kalau orang yang belum tahu atau baru tahu kali ya yang Iya, ngomong gitu ya. benar. Ini serius cowoknya, ini serius ceweknya gitu. Oh, banyak tuh pertanyaan kayak gitu. Banyak. Ada juga kok cowoknya tua, ceweknya muda banget gitu kan. Pernah serius. Menjebak sekali itu sih pertanyaannya ya. Ya udah pasti tuh ada kakak dong kalau kayak gitu. Tapi pernah gak sih kayak kalau Bang Adam upload video sama ceweknya terus mungkin Bila ledekin di video. Sering. Aku adalah haters nomor 1 dia. Oh ya, terus nomor Haters nomor 1 dia. Benar. Oke. Kemarin aja baru ngepost video bucin. Heeh. Dia udah nge-sit kayak ngikutin gaya-gaya aku sama Oh, langsung diledekin. langsung diledekin. Apa ngeledekinnya juga di ngupload. Dia upload. Di aku stitch video. Iya, sit video. Oh, ya tetap harus menguntungkan lah Iya, ya walaupun ngeledekin ya. Pokoknya emang itu harus soalnya karena biar aku ngeledekinnya tuh biar orang tahu. Oh. Biar dia malu juga. Jadi lucu-lucuan lah ya Iya, jadi dia ujungnya jadi ya. lucu-lucuan sama dia. Oke. Nih, nextnya ada lagi nih. Kira-kira konten endorse yang bayarannya tinggi tapi kamu sebenarnya kurang suka sama produknya tetap upload atau skip? Kalau aku Kayak gimana? skip. Skip Oh, deh. skip. Produknya apa dulu gitu ya. Iya, pokoknya kalau kalian nggak suka deh kayak misalkan, aduh kayaknya kurang dah sama Iya. produk ini. Mungkin contoh kakak misalkan pakai skincare A, tapi di apa tuh di endorse dengan skincare B yang nggak cocok sama Kalau kulit kita kakak kayak gitu. Oh, itu ya. Kalau Aku skip. tetap Soalnya skip ya? kita pernah juga nolak brand yang kayak nggak cocok ke kita gitu. Iya. Maksudnya nggak cocok ke konten kita. Oh, Kita pernah skip juga. kalau kita kan bikin konten kan, maksudnya bikin konten endorse kan, betul. apa yang kita mau kan Harus jujur lah ya. jujur gitu kan, nggak bisa setengah-setengah gitu kan. Oke. Nggak Jadi mungkin lebih baik review kita, bohong gitu ya? iya, jadi lebih baik kita skip dulu ya, Iya, Mbak, skip maaf. dulu. Gitu. Itu banyak juga kan ada yang bilang kayak, ih kok kamu kemarin endorsean ini makanya ini. Iya. Sedangkan kan kita kan endorse itu kan nggak cuma satu produk, Iya. ya kan? Nggak mungkin kita setiap hari harus pakai semuanya dong, gitu kan nggak mungkin. Bener. Oke, jadi skip lah ya Skip untuk dulu, satu ini. mungkin. Oke. Nextnya tuh. Oke. Konten sindiran untuk para haters yang selama ini sering menyerang kalian di sosial media. Oh. Skip. Skip karena kita lebih pilih diam dibanding berkomentar kayak gitu. Iya. Soalnya mungkin nanti kalau netizen tuh malah kayak tambah panas apa gimana, nanti kan kita jadi Malah gimana jadi ya, ribut. jelek lah gitu. Iya. Maksudnya kayak ngeladenin orang ini. Jadi kita diam aja. Skip Jadi aja. lebih better nggak usah kasih panggung lah ya. Iya. Ya udahlah kalau emang omongan mereka biarin aja. Ntar juga dia bosan sendiri. Soalnya kalau kita ladenin juga pernah tuh ada yang ladenin dia makin menjadi-jadi. Setiap konten kita tuh bener-bener dia kayak dia head Diserang sama comment dia. diserang gitu. Jadi kita udah biarin aja. Jadi lebih suka dianya diserang kayak gitu ya. Iya. Aneh banget. Di notice gitu sama Di kitanya. notice, iya benar. Oke. Langsung nih, kita ke last question Oke. untuk kali ini. Remake konten aib di masa lalu. Kira bakal upload atau skip? Upload. Upload. Oh, kayaknya kalau yang berbau menyerang-menyerang itu kayak semangat banget ya satu sama lain ya. Upload. Soalnya aku pernah upload aib dia. Oke. Sering. Oh, berarti udah dilakuin. Udah. Udah pengakuan Gak usah dia. disuruh tapi udah diupload Iya. gitu. Udah diupload. Oke. Oke. Terima kasih sudah menonton talk show SKSD kali ini. Semoga dari interview kita kali ini sama Adam sama Nabila juga bisa berkesan sama penonton-penonton semua dan bisa membawakan pelajaran ya dalam hidup kita masing-masing ke Betul. depannya. Jadi, Oke, sampai jumpa teman-teman. thank you.